wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Masjid Al-Falah yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka melaksanakan salat wajib Isya, lalu akan kita lanjutkan insyaallah dengan salat sunnah tarawih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang tak kalah pentingnya, marilah sama-sama kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang membawa manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan umat, sampailah sekarang kita dapat menghirup udara segar iman dan Islam sampai dengan detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan pada malam kali ini sudah masuk ke malam 27 yang insyaallah kita telah memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan. Semoga dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya hadirin, bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di akhir Ramadan ini? Bahkan ada beberapa orang yang tidak sedih ataupun dia tidak mau meningkatkan amal ibadahnya di akhir-akhir Ramadan ini. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang lebih buruk dari hari kemarin adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi ataupun orang-orang yang binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dari kata-kata Nabi tadi? Hadirin semuanya, Nabi SAW bersabda seperti itu karena apabila seorang manusia lebih buruk dari hari sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaikan kita seorang manusia yang harus selalu meningkatkan amal ibadah kita, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, tapi malah sebagian orang yang di sana malah mereka tidak mau menjadi lebih baik. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya dengan kita melepaskan Ramadan ini, harusnya kita bisa meraih sebuah pangkat. Pangkat apa itu hadirin? Yakni pangkat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang selalu khatib pada saat tarawih maupun salat Jumat, yang selalu yang dibacakan oleh qari-qari kita, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa agar supaya seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa poin penting kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini? Sudah jelas terpampang di surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwasanya apabila seorang yang beriman agar melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya untuk meraih la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu hadirin, apa tanda-tanda dari orang yang bertakwa? Yang pertama, dia selalu meningkatkan amal ibadah dia selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia haramkan atas dia apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, menjauhi segala yang syubhat, dan menjauhi apa-apa yang buruk baginya. Yang kedua, dia selalu mengintrospeksi diri dia. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama.
Seorang mukmin yang baik itu tidak akan terjatuh dengan lubang yang sama. Apabila dia bertemu dengan lubang yang sama, maka dia akan segera menghindar. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak mau melaksanakan kejahatan ataupun keburukan yang sama di masa yang lampau. Yang ketiga, yakni hadirin, untuk selalu meningkatkan amal salat kita. Hadirin dimana Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Ramadan mungkin kita lihat masjid ramai, mungkin masjid penuh sampai keluar-luar, tapi makin lama, makin hari, makin habis bulan Ramadan, makin sepi pengunjung di rumah Allah ini. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa sementara kita tidak mau istiqamah dalam melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan salat di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita untuk menjadi orang bertakwa sementara kita tidak istiqamah dalam melaksanakan kebaikan? Untuk itu, dengan kuntum yang singkat ini, marilah sama-sama kita naikkan cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk sinergitas yang sangat tinggi dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya sama ataupun lebih buruk dari tahun-tahun kemarin. Yang insya Allah apabila kita selalu meninggikan atau menaikkan sinergitas atau energi kita di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.